Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Selamat datang di semester 2 ya. Di semester ini ada beberapa materi baru yang akan kita bahas ya. Ini adalah pertemuan pertama. Pertemuan kita yang pertama masih dengan daring ya, tanggal 21 itu rencananya baru akan tatap muka karena kebetulan 1 minggu ini Ibu ada di luar kota gitu ya. Nah, perlu Ibu sampaikan dulu aturan perkuliahan kita ya. Pertama, mahasiswa hadir pada kelas. Bebas ya nanti. Kita pembelajarannya blended, campuran, online atau offline. Hadir tepat waktu ya, toleransi 10 menit. Terus mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang sopan, kemeja berkerah, mau online ataupun offline harus sopan. Terus mahasiswa mengumpulkan tugas pada waktu yang ditentukan, tidak boleh bekerja sama atau curang dalam bentuk apapun, berkomunikasi dengan dosen di luar jam kerja ya. Nggak boleh, jadi silakan di jam kerja aja karena dosennya juga mau istirahat. Boleh berdiskusi langsung via WhatsApp ataupun langsung ke ruangan pada jam kerja ya. Komunikasi silakan dengan bahasa yang sopan. Di sini akan Ibu jelaskan komposisi penilaiannya. Untuk setiap kehadiran, seorang mahasiswa berhak mendapatkan poin kehadiran sebagai berikut. 10% kehadiran, 10% keaktifan, dan 50% poin tugas. Jadi kalau tidak aktif berarti poin keaktifannya 0 gitu. Kalau nilai tugasnya 100 dan dia hadir sudah dapat 60, tapi kalau nilai tugasnya kecil ya udah berarti tinggal jumlahkan sendiri. Model pembelajaran yang akan kita terapkan pada semester ini ada 2, problem based learning dan project based learning. Nah, untuk pertemuan 1 sampai 12 ini Ibu agendakan itu project based learning. Kalau project based learning ini adalah langkah-langkahnya. Pertama kita akan menentukan proyek, perancangan langkah-langkah penyelesaiannya silakan dituliskan nanti kita. Terus kita penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring, penyusunan laporan dan presentasi, evaluasi proses dan hasil proyek ya. Di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh ya video proyek yang dilakukan oleh anak-anak SD. Ini ada kelas khusus ya, engineering eksperimen untuk anak-anak SD. Ada banyak sekali proyek yang bisa mereka kembangkan. Ini dia contohnya. Oke. Itu contoh yang tadi ya. Ini ada lagi. Oke, ini lagi. Tuh. Pakai sensor ya. Ini ada penggerek ya. Tuh. Tuh, dia mengangkat benda-benda ya, istilahnya ya. Terus ini bikin robot nih pakai remote. Nah, sensor juga nih. Ada lagi nih. Dan nah ini nih, cara kerja lift ya. Oke. Nih, sensor untuk ngisi air ya. Ada banyak ya contoh tuh. Nah ini pengaduk semen nih, bisa dipakai ya. Ada Ibu kasih contoh nih nanti yang sudah dikerjakan oleh kakak tingkat kalian semester dahulu. Ini dia membuat mesin pengayak pasir tuh. Sebentar ya pakai benangnya. Nah, proyek-proyek seperti ini yang akan kita kerjakan pada semester ini, 12 kali pertemuan. Nanti akan kita kaji sesuai dengan materi yang ada, yaitu geometri.
Oke, ini nanti pada subtopik pertama tentang geometri kita akan mencoba ya, mengkaji dari alat-alat yang kalian bikin itu dari konsep bangun datar dan bangun ruangnya. Nah, ini ada langkah-langkah tadi ya. Yang pertama, oke, kita akan membuat miniatur mesin yang bisa dioperasikan secara sederhana. Jadi bisa kita simulasikan nanti. Jadi sistemnya kalian kayak bikin TA nih. Dari pertama pengajuan judul, kalian mau bikin apa. Silakan sesuaikan mesin-mesin apa yang mau dibuat, disesuaikan dengan bidang ilmu kalian. Manufaktur ya, banyak sekali contohnya. Silakan cari di Google, cari di tugas akhir kakak tingkat kalian, mana yang bisa kalian bikin gitu. Miniatur mesinnya yang bisa dioperasikan secara sederhana gitu. Ya. Jadi bagaimana cara kerjanya? Yaitu pertama membentuk kelompok. Satu kelompok 3 orang, silakan pilih sendiri. Kalianlah yang tahu teman kalian mana yang paling enak diajak membuat project ya. Terus langkah kedua, setelah kelompok ditentukan, kalian akan menentukan nih share diskusi ya, project apa yang akan kalian buat. Tidak boleh sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Selanjutnya, setelah project itu kalian tentukan, kalian ajukan ke ibu. Boleh via WhatsApp, Bu, saya mau bikin ini, gitu, boleh nggak? Kalau kata ibu boleh, udah berarti boleh dilanjutkan. Kalau belum, silakan cari yang lain. Oke, selanjutnya setelah di ACC judulnya, kalian akan menyusun langkah-langkah pengembangan projectnya. Apa saja langkah-langkahnya? Ya, misalnya pertama, pengumpulan bahannya misalnya, atau bikin apanya, itu tergantung dari kalian ya. Terus kalian menyusun jadwal pengembangan project ya, 12 kali pertemuan. Tuh. Setelah itu pengerjaan project offline di kampus. Nanti difoto setiap langkah-langkahnya, nanti foto itu akan dimasukkan ke laporan akhir kalian. Pada proses pengerjaan proyek di kampus, itu akan dibimbing oleh ibu. Ibu akan memantau, memonitor semuanya. Sambil nanti ada materi pembelajarannya di sela-sela itu, gitu. Materinya tentang bangun ruang, bangun datar, dan sebagainya, ya. Pembimbingan, pembelajaran, terus setelah selesai nanti presentasi hasil proyek, dan terakhir adalah evaluasi hasil proyek. Ini yang harus kalian buat selama 1 minggu ini. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 isinya apa? Latar belakang. Cara membuat latar belakang, silakan kalian baca tugas akhir kakak tingkat kalian, atau baca banyak sekali, ada jurnal yang bisa kalian baca untuk membuat rumusan masalah atau latar belakang ya. Lihat rumusan masalah seperti apa, tujuan pengembangan proyek, manfaat pengembangan proyek ya. Terus landasan teorinya, jenis mesin yang dibuat miniatur, dijelasin. Jenis-jenis bangun datar yang ada pada miniatur. Jadi miniatur yang mau kalian buat itu digambarkan ke dalam satu lembar ya, secara bagus ya. Nanti dipretelin tuh part-partnya. Ditulis bangun datar apa aja yang ada pada miniatur kalian. Jadi kalian mengidentifikasi nih, misalnya mesin pengayak pasir, ada tabungnya, ada baloknya Bu, ada apanya gitu. Untuk bangun ruang ya. Untuk bangun datar ada persegi, segitiga, dan sebagainya. Ini cari nih sifat-sifat bangun datar yang ada pada miniatur kalian apa saja. Misal kalau persegi panjang, sisi yang berhadapan sama panjang Bu sifatnya. Terus kalau persegi keempat sisinya sama panjang dan sebagainya. Luasnya miniatur yang kalian buat itu pasti ada ukuran ya. Nah, kalian hitung luasnya sesuai dengan rumus yang ada. Begitu juga dengan volume. Kalau dia membentuk ruang, maka nanti dicari nih. Ini nanti filenya kasih kirim ya, supaya bisa kalian lihat ya. Landasan teori yang berkaitan dengan pengembangan proyek semuanya pokoknya dilengkapin, banyak-banyak baca jurnal ya. Terus bab 3 ada prosedur pengembangan miniatur mesin dibuat dalam bentuk bagan. Bab 4 nanti diselesaikan pada minggu kedua. Minggu ke-1 ini kita fokuskan pada bab 1, bab 2, dan bab 3.
nanti pada akhir minggu itu kalian presentasi dulu untuk bab 1 sampai bab 3 per kelompok. Sudah ada tuh gambarnya atau videonya, terserah ya, yang menunjukkan seperti apa mesinnya. Jadi kalian kayak mengajukan proposal kepada ibu gitu. Ibu mau lihat kalian mau bikin apa, pokoknya kalian harus kayak memberikan promosi gitu ya, supaya proposal kalian diterima. Seperti itu ya. Jadi pada hari ini gitu kalian silakan fokuskan dulu diskusi dengan temannya, kelompoknya mau buat apa. Ya, mau buat apa? Mesin apa diajukan ke ibu ACC, baru kalian bisa lanjutkan mencari literatur, review literaturnya, landasan teori apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan proyek kalian, seperti itu. Nanti pada hari Selasa itu kalian sudah menulis bab 1 sampai bab 3-nya. Ya, seperti itu. Pokoknya kita bertahap saja. Nanti pada minggu ketiga, itu Senin tanggal 21 Maret, itu kita sudah bikin proyeknya, alat-alat dan bahannya sudah ada. Tinggal kita kerjakan. Oke? Kalau ada pertanyaan boleh silakan langsung japri ke Ibu ya. Nanti hasil diskusinya difotokan, judulnya apa, ditaruh di situ gambar alatnya seperti apa, nanti di-upload ke Google Classroom kita. Nanti Ibu kasih linknya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.